Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendra dan teman-teman sekalian. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas KNN dengan tema implementasi K-nearest neighbors algorithm and backward elimination on cardiotocography dataset. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rasya Lestianto dengan NIM 187241091. Oke, langsung aja, next. Jadi di sini ada apa itu KNN? Jadi KNN itu adalah algoritma yang bekerja dengan cara mencari sejumlah data terdekat atau yang biasa disebut kata tangga dari suatu data baru berdasarkan jarak tertentu. Nah, data baru kemudian diklasifikasikan mengikuti mayoritas kelas dari tetangga tersebut. Jadi semakin tepat pemilihan nilai K dan metode jarak, maka hasil klasifikasinya akan semakin akurat. Nah, di sini aku punya contohnya. Contohnya kalau jika K sama dengan 3, maka tiga tetangga terdekat itu ada dua data sama dengan normal, satu data sama dengan suspek. Maka hasilnya sama dengan normal. Oke, next. Baik, di sini ada latar belakang dan tujuan. Jadi di sini latar belakangnya ada kesehatan janin perlu dideteksi sejak dini agar setiap gangguan dapat segera diketahui dan ditangani, sehingga bisa mengurangi resiko kematian ibu maupun bayi. Untuk memantau kondisi tersebut digunakan alat kardiotokografi atau yang biasa disebut CTG yang merekam detak jantung janin dan kontraksi rahim, sehingga dokter dapat bisa menilai nih apakah kondisi janin normal, suspek, atau patologikal. Namun karena data CDG cukup banyak dan kompleks, machine learning seperti KNN digunakan untuk membantu mengolah dan mengklasifikasikan data secara otomatis sehingga proses diagnosis menjadi lebih cepat dan akurat. Lalu tujuannya ada yang pertama menganalisis nilai K dan distance metrik optimal pada KNN. Kedua, mengoptimalkan akurasi dengan filter selection, backward elimination. Ketiga, menjadi referensi untuk penelitian serupa. Selanjutnya, baik di slide berikutnya ada dataset penelitian, di mana dataset ini adalah menjelaskan tentang kardiotokografi. Jadi jumlah datanya ada 2126, jumlah fiturnya ada 22, dan kelasnya ada 3 dibagi menjadi normal, suspek, dan patologikal. Jadi dataset ini hasil pemeriksaan kesehatan janin menggunakan alat kardiotomografi yang merekam detak jantung janin dan aktivitas rahim. Jadi setiap data ada 22 fitur yang menggambarkan kondisi janin. Ya, next. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi metode penelitian ini dimulai dari pre-processing data dulu, habis itu melakukan scaling agar nilai fiturnya berada dalam rentang yang sama. Nah, selanjutnya dilakukan filter selection menggunakan backward elimination untuk menghapus fitur yang tidak signifikan. Lalu data dibagi menggunakan K-fold cross validation untuk memastikan hasil model lebih stabil. Setelah itu dilakukan klasifikasi menggunakan algoritma KNN dengan berbagai nilai K dan distance matrix. Hasil klasifikasi kemudian dievaluasi menggunakan akurasi, precision, dan recall. Seperti yang ada di gambar ya. Next. Oke, di sini ada metode penelitian pre-processing. Jadi di sini dilakukan menggunakan scaling pada data, yaitu mengubah nilai setiap fitur dalam rentang 0 hingga 1. Hal ini karena setiap fitur memiliki skala yang berbeda. Nah, jadi kalau kita menggunakan scaling, jadi perhitungan jarak pada algoritmanya itu lebih akurat dan tidak bias terhadap fitur dengan nilai besar. Next ada metode filter selection. Jadi metode ini bekerja dengan cara menghapus fitur secara bertahap
berdasarkan tingkat signifikannya. Jadi fitur ini walaupun pengaruhnya kecil terhadap hasil klasifikasinya, itu bakal dihilangkan. Sehingga hanya fitur penting yang digunakan. Jadi pada penelitian ini jumlah fitur berhasil dikurangi dari 22 menjadi 14 tanpa menurunkan akurasi model. Nah, 14 model ini ada di gambar seperti di samping ini. Next. Next ada K-fold cross validation. Jadi metode ini membagi dataset beberapa bagian. eh, jadi kayak digunakan kayak K sama dengan 5. Artinya data dibagi menjadi 5 bagian. Nah, setiap bagian itu akan bergantian dengan data testing. Nah, sisanya digunakan sebagai data training. Nah, proses ini dilakukan berulang agar hasilnya lebih stabil dan tidak bias. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Next. Next ada metode KNN. Jadi, KNN ini bekerjanya mencari sejumlah tetangga terdekat dari suatu data berdasarkan dari jaraknya. Nah, data baru ini bakal mengklasifikasi mengikuti mayoritas kelas dari tetangganya. Nah, jadi nilai K itu sangat berpengaruh terhadap hasil, di mana nilai K yang terlalu kecil bisa menyebabkan overfitting, sedangkan nilai K yang terlalu besar bisa mengurangi akurasi. Nah, contohnya ini seperti yang ada di sampingnya, teman-teman. Next. Nah, di sini ada metode yang terakhir, ada evaluasi model. Jadi di evaluasi model sendiri itu mengukur beberapa baik performa KNN dalam melakukan klasifikasi. Nah, penilaian ini dilakukan menggunakan confusion matrix yang menghasilkan nilai akurasi, precision, dan recall. Nah, jadi ketiga metrik ini memberikan gambaran seberapa tepat dan konsisten model dalam memprediksi data. Nah, seperti ada rumus-rumusnya ini di artikel saya masukin aja karena menurut saya ini juga penting ya. Jadi, next. Oke, jadi kita sudah masuk di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Caney-Reschneider atau biasa disebut KNN itu efektif digunakan untuk klasifikasi kesehatan janin berdasarkan dataset kardiotokografi eh, atau biasa disebut CTG. Hasil terbaik ini diperoleh dengan akurasi sebesar 91% menggunakan nilai K sama dengan 3 dan Manhattan Distance sebagai metode pengukuran jarak yang paling optimal. Selain itu, penggunaan metode feature selection berupa backward elimination tidak meningkat akurasi model, namun berhasil mengurangi jumlah fitur dari 22 menjadi 14, sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, kombinasi KNN dan pemilihan parameter yang tepat dapat menghasilkan performa klasifikasi yang baik serta efisien dalam pengolahan data. Oke, baik. Jadi segitu saja presentasi saya pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.